Hai, kembali bersama saya Putra Lengkong dalam acara Inspirasi di Sekitar Kita. Kepada sobat individu, karyawan, dan pengusaha, banyak di antara kita yang merasa syok, stres, bahkan depresi. Karena apa? Karena kita tidak siap menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi inspirasi tentang 4 fase yang perlu kita lewati dengan baik supaya kita bisa survive dan kita jadi lebih baik dalam mengatasi situasi dan kondisi saat ini. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Sebelum masuk ke dalam 4 fase, yang paling penting, yang pertama yang harus kita miliki adalah milikilah mindset yang tepat. Maksud saya berkaitan dengan mindset yang tepat adalah apakah Anda memiliki mindset bahwa pandemi saat ini adalah sebuah kesempatan ataukah adalah sebuah masalah? Kalau Anda menganggap sebagai sebuah kesempatan, bisa jadi Anda memiliki pemikiran bahwa ini saatnya untuk belajar sesuatu yang baru. Atau bagi Anda yang bekerja dari rumah, Anda akan mengatakan bahwa ini adalah suatu kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga. Atau bahkan Anda sebagai seorang pengusaha bisa mengatakan mungkin ini saatnya untuk mengubah model bisnis saya untuk menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, jika Anda memiliki mindset bahwa ini adalah masalah, bisa jadi Anda menyalahkan pihak-pihak lain. Misalnya pemerintah tidak siap, atau bahkan Anda menggerutu karena tidak punya pemasukan, atau bahkan Anda bisa jadi stres dan depresi. Jadi, mana yang Anda pilih? Mindset mana yang tepat menurut Anda di konteks saat ini? Sebagai seorang pembicara, trainer, dan coach, saya pun syok dan kaget ketika banyak jadwal yang diundurkan hingga jadwal yang belum tahu kapan. Tetapi saat ini saya sudah berada di fase ketiga, yaitu fase eksplorasi, di mana saya berkreasi, memikirkan, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk membuat program-program baru yang lebih efektif dan efisien di saat situasi dan kondisi seperti ini. Nah, 4 fase tersebut adalah yang pertama, fase denial. Yang kedua, fase resistance. Yang ketiga, fase exploration. Dan fase keempat adalah fase komitmen. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah denial atau penyangkalan. Artinya, Anda hidup di bayang-bayang kesuksesan masa lampau. Anda merasa tidak perlu berubah, dan Anda menyangkal bahwa sesuatu yang baru sedang terjadi. Nah, untuk cepat-cepat berpindah dari fase ini, sebagai seorang individu, Anda harus cepat-cepat sadar bahwa sesuatu sedang terjadi. Bagi Anda, seorang pengusaha,
Anda harus mengkomunikasikan dengan efektif apa yang sedang terjadi dan mengapa Anda ataupun tim Anda perlu berubah. Komunikasikan dengan efektif sehingga mereka bisa melihat dan mereka segera sadar bahwa mereka perlu berubah. Fase yang kedua adalah fase resisten. Di fase ini timbul kemarahan, kecemasan, menyalahkan pihak lain, dan bahkan timbul stres atau depresi. Bagi Anda, seorang manajer, ketika Anda berada di fase ini, lakukanlah efektif dan aktif listening. Dengarkan tim Anda. Minta tim Anda mengekspresikan feeling atau perasaan mereka. Dan sebaliknya, Anda pun sebagai seorang atasan, ekspresikan juga feeling dan perasaan Anda. Contoh, wahai timku, saat ini pun saya merasakan hal yang sama yang Anda alami. Cemas, takut, khawatir. Tetapi yang saya tahu adalah awalnya memang sulit untuk berubah ataupun menerapkan perubahan-perubahan baru. Tetapi yang saya tahu akhirnya akan membuat operasional kita akan lebih efektif dan efisien. Dan setelah Anda mendapatkan umpan balik dari tim Anda, ajaklah tim Anda bersama-sama untuk segera fokus pada solusi. Demikian pula, sebagai seorang individu, yang perlu Anda lakukan di fase ini segera setelah Anda sadar adalah fokuslah pada solusi. Lihat apa hal-hal yang berada di dalam kontrol dan kendali Anda yang bisa Anda lakukan atau kerjakan untuk segera keluar dari situasi dan kondisi saat ini. Fase yang ketiga adalah fase exploration. Mungkin di fase ini Anda ataupun tim Anda merasakan yang namanya kebingungan, kekacauan, persiapan yang berlebih, atau bahkan energi dan fokus Anda tidak terpusat. Itu hal yang wajar dan lumrah. Kabar baiknya di fase ini adalah Anda ataupun tim Anda sudah mulai bisa menerima yang namanya perubahan terjadi. Yang perlu Anda lakukan di fase ini sebagai seorang atasan adalah buatlah target atau goal jangka pendek yang mungkin, yang bisa, yang mampu dicapai oleh tim Anda, sehingga mereka pun bersemangat untuk mencapai goal atau target jangka pendek ini. Di mana di dalam prosesnya tentu Anda masih harus membimbing, mementor, ataupun mengcoach mereka, sehingga Anda pun bersama-sama dengan tim Anda bisa melewati fase ini dengan baik dan efektif. Bagi Anda, sebagai seorang individu, daripada berteori terlalu banyak, memikirkan terlalu banyak, segera lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan. Just do it. Fase yang terakhir adalah fase yang keempat, yang kita kenal sebagai fase komitmen. Jika Anda dan tim Anda berada di fase ini, selamat. Anda selangkah lagi untuk berhasil melakukan perubahan dengan baik dan efektif. Di fase ini biasanya ditandai dengan kinerja tim yang membaik. Fokus anggota tim pun mulai terpusat pada hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Di tahapan ini Anda sebagai seorang atasan bisa mulai membuat goal atau target jangka panjang. Dan Anda pun bisa mengkomunikasikan benefit yang akan diperoleh ketika mereka
ataupun Anda berhasil mengimplementasikan perubahan ini dengan baik. Dan pastinya jangan lupa di tahapan ini untuk memberikan apresiasi karena Anda maupun tim Anda telah berhasil sampai hingga ke tahap 4 ini. Dan bagi Anda sebagai seorang individu, kalau di fase ketiga Anda sudah take action, di fase keempat ini jangan lupa terus perbaiki, terus sempurnakan tindakan atau apapun yang Anda lakukan sehingga hasilnya akan lebih baik dan efektif. Selamat mencoba. Kita bisa belajar dari contoh kasus industri yang berhasil survive di era disrupsi ini. Salah satu contohnya adalah armada transportasi darat. Ketika taksi online booming, salah satu pemain besar armada transportasi darat mengalami fase yang pertama, yaitu fase denial. Mereka menyangkal, bahkan menganggap remeh, bahwa taksi online tidak mungkin booming. Tapi yang terjadi, kenyataannya taksi online ini booming. Sehingga mereka pun masuk ke fase kedua, yaitu resisten. Timbul marah, emosi, demo di mana-mana. Karena apa? Karena penghasilan supir-supir mereka menurun hingga 50%. Bahkan banyak di antara supir mereka yang resign untuk memulai usaha taksi online sendiri. Tetapi berkat kepiawaian para pemimpin bisnisnya, mereka berhasil membawa bisnis mereka tersebut masuk ke fase ketiga, yaitu fase eksplorasi. Mereka bekerja sama, mereka bersinergi, mereka berkolaborasi dengan salah satu taksi online supaya mereka bisa mempelajari, mereka mengetahui strategi, mereka beradaptasi menyesuaikan bisnis mereka. Dan akhirnya lihat apa yang terjadi sekarang. Mereka sudah memasuki fase yang keempat, yaitu fase komitmen, di mana mereka menjadi salah satu pionir yang mengoperasikan mobil listrik pertama sebagai armada transportasi darat. Sobat individu, karyawan, dan pebisnis di luar sana yang lagi galau, yang shock, maupun yang stres. Berikut adalah 4 fase yang perlu Anda lewati dengan baik supaya Anda bisa survive dan jadi lebih sukses. Yang pertama adalah fase denial. Tugas Anda sebagai seorang atasan, komunikasikanlah perubahan yang terjadi. Fase kedua adalah resisten. Tugas Anda sebagai seorang atasan adalah active listening, dapatkan umpan balik, dan fokus pada solusi. Fase yang ketiga adalah exploration. Buatlah target atau goal jangka pendek. Dan fase keempat adalah fase komitmen. Di sini sebagai seorang atasan, Anda bisa membuat goal jangka panjang dan tentunya berikan apresiasi karena mereka, tim Anda, sudah berhasil sampai di fase ini. Doa saya semoga pandemi ini segera berlalu, dan ketika pandemi ini berlalu, bisnis Anda semakin sukses, lebih efektif, dan efisien dalam operasionalnya. Dan bagi Anda seorang karyawan, di fase pertama segera sadar. Di fase kedua, fokus pada solusi, fokus pada hal-hal yang berada di dalam kontrol dan kendali Anda. Yang ketiga adalah lakukan saja, just do it. Yang keempat, perbaiki dan sempurnakan action atau tindakan Anda tersebut sehingga hasilnya jadi lebih baik. Demikian, sukses selalu untuk Anda, tetap sehat, jaga kesehatan, lakukan physical distancing, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya
Putra Lengkong, dari inspirasi di sekitar kita.